Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami berdua. Aku Putri, aku Elda. Dan malam ini kita tidak hanya berduaan. Supaya menghangatkan suasana sambil membicarakan yang hangat-hangat, kita ditemani nama adik ipar gue. Ojan ini dari Green Ranger. Tapi tunggu dulu. Iya. Selamat datang buat yang udah subscribe. Selamat datang. Yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Terus di-likes juga kalau suka video-video tentang konspirasi, misteri, sejarah, crime case. Yes. Dan yang lagi viral-viral termasuk yang sekarang ya. Karena kita kan sekarang mau ngomongin kemarin kasus yang belum lama ini terjadi di Indonesia. Tapi karena kita nggak punya pengalaman sama sekali, jadi kita ditemenin Ojan malam ini. Kebetulan juga dia berpengalaman kan untuk isu ini. Oke, coba Mas Ojan boleh perkenalkan dirinya. Oke, kenalin nama gue Fauzan Ojan. Nama panggungnya Ojan ya? Iya, biasa gue dipanggil Ojan. Terus jadi Ojan ini tuh udah sering naik gunung. Oh, sering naik gunung, oke. Jadi udah sering naik gunung. Nah, pengalamannya ke gunung mana aja nih, Jan? Coba di-spill. Pertama kali gue naik gunung itu tahun 2005 kalau gak salah ya. Itu di Gunung Salak pertama kali. Itu dari organisasi mahasiswa kah atau? Enggak, dulu anak-anak SMA aja. Dari SMA. Anak SMA gitu kan. Oke. Jadi belum ada pengalaman. Belum ada pengalaman sama sekali. Jadi kita teman-teman SMA terus merencanakan liburan mau kemana ya kan. Ya akhirnya kita pilih buat naik gunung ke Gunung Salak karena kebetulan yang paling dekat kayak Gunung Salak gitu dari Jakarta. Dan rata-rata tuh emang kalau buat first timer tuh kayak Gunung Salak ya yang dituju gitu. Sebenarnya sih kalau setelah gue tahu bahwa Gunung Salak itu apa istilahnya ya punya potensi yang sangat berisiko, bukan Gunung Salak juga sebenarnya gitu. Tapi ya kalau untuk sekedar di bumi perkemahannya sih nggak ada masalah. Cocok deh buat kita camping ceria kalau kata anak sekarang. Asik. Jadi pengalamannya Mas Ojan naik gunung nih berarti udah 20 tahun dong ya kalau sampai 2025. Yes. Terus udah naik kemana aja sih? Kalau kemananya aja dari sekitar Pulau Jawa udah semuanya, dari Jawa Barat terus sampai ke NTB, ke Tambora, Gunung Tambora. Terus di daerah Maluku juga pernah, Sumatera juga pernah. Itu sih paling. Medan mana aja sih yang paling challenging, Jan? Kalau dari Medan yang paling challenging sih sebenarnya Gunung Raung ya. Gunung Raung tuh ada di Jawa Timur dia. Jadi challengingnya itu dia itu nggak cuman kita naik gunung meniti jalan, tapi kita juga butuh kayak teknik, skill, kemampuan buat kita climbing, manjat-manjat tebing untuk sampai ke puncaknya. Nah itu gunung keberapa yang lo naikin? Itu gunung yang kesekian kayaknya. Jadi emang ada step by step gitu dari yang mungkin yang lebih simple terus naik gitu. Terus pernah tergabung dalam organisasi apa aja? Pertama kali gabung itu di Indonesian Green Ranger sebenarnya, yang ada di Jawa Barat di kaki Gunung Gede Pangrango. Sebenarnya sih awalnya itu untuk ke organisasinya gue tuh tertarik ke ininya sih sebenarnya, ke tokoh. Jadi ada salah satu tokoh pendaki Indonesia yang tahun 1969 tuh meninggal. Nah itu kita kenal namanya Idan dan Fantari Lubis. Nah gue sangat mengidolakan dia dah. Cuman yang gue tahu pada saat itu orang nggak pernah ngomongin si Idan ini, malah dia ngomongin si Sogi. Emang si Sogi famous gitu, cuman maksud gue iya Idan kenapa gitu maksudnya gitu. Jadi akhirnya ternyata si Idan itu punya organisasi Indonesian Green Ranger itu. Nah akhirnya gue masuk ke situ. Jadi lo mengidolakan dia karena dia punya si organisasi Green Ranger ini. Apa sih Green Ranger ini tuh apa sebenarnya, organisasi apa? Dia organisasi pencinta alam yang di luar kampus. Terus ya dia punya visi misi pendidikan yang terkait dengan misalnya pendidikan di alam gitu kan, pelatihan.
Terus juga ada kayak untuk rescue-nya, pertolongannya, ya dan sebagainya gitu. Dan lingkungan juga kayak terkait dengan lingkungan. Kayak misalnya reforestasi, penanaman hutan, kayak gitu. Lebar ya, jadi ya dia nggak cuman khusus satu lebih ini doang. Petualangan tapi konservasinya juga ada gitu kan. Gitu. Terus kalau misalnya Rinjani di mata lo tuh gimana sih? Udah pernah belum? Rinjani udah pernah. Waktu itu gue berangkat itu berdua sama teman gue. Gue inget banget. Jadi itu tuh abis lebaran hari itu. Terus gue berangkat sama teman gue, teman satu kampus lah. Jadi waktu itu kan ya gue cuman bilang sama orang tua gue tulis di kertas. Pak ini loh jalan yang gue pengen lalui. Gue pengen ke Rinjani, gue pengen ke Tambora, gue pengen ke Rinjani, gue pengen ke Gunung Agung, terus sampai ke bawah ke Semeru gitu. Nah, kenapa itu gue tulis? Karena itu penting banget buat kita yang mau berpetualang, yang mau jalan-jalan nih ke gunung, ke hutan. Karena mereka tahu tuh, kalau nanti ada apa-apa gue harus kemana gitu. Gue harus cari, ternyata anak gue, teman gue nih ada di sini nih gitu. Jadi sebelum berangkat lo nggak izin dulu gitu? Nggak izin, tapi gue nulis kertas karena jangan ditiru ya teman-teman. Pada saat itu malam, gue inget banget malam, terus kebetulan ada teman juga yang orang Jogja dia bawa satu bus buat pulang sama keluarganya. Nah kita numpang sama teman gue berdua. Jadi sampai Jogja, terus gue terus lagi sampai ke Tambora, Bima. Nah, dari Bima baru tuh gue turun ke Rinjani. Nah jadi ya gue berdua tuh naik gunung Rinjani. Dari Tambora sampai ke bawah gue berdua sama teman gue. Tapi udah punya pengalaman dong sebelumnya kan? Iya, udah lama kan? Udah punya pengalaman gitu kan. Sama Akamsi nggak naiknya? Apa emang benar-benar cuma berdua aja? Jadi waktu itu berdua. Kalau dari Gunung Tamboranya itu kita karena ada teman di sana. Terus kita lu naik bis ini nih sampai ke Rinjani gitu. Nah kita akhirnya naik bis itu sama teman gue ini sampai di Rinjani. Waktu itu kita lewat jalur Senaru kalau nggak salah. Nah sampai Senaru itu jam 4 sore. Begitu mau naik, lewat pintu masuk kan ada kayak kantor Taman Nasional gitulah yang kita harus izin dan bayar gitu ya. Cuman pada saat itu tutup ya kan. Nah pada saat itu tutup. Cuman akhirnya kita berpikir, waduh ini tutup. Kalau gue naik gue harus ke siapa ya? Pikirannya pada saat itu biar mereka tahu aja kalau gue ada di dalam gitu, di dalam hutan ini gitu. Jadi akhirnya kita ninggalin duit sama kertas tuh, masukin ke dalam. Lagi-lagi ninggalin kertas. Emang hobi kayaknya ninggalin catatan ya. Jadi gue beresin maksinya juga, terus kita ninggalin kertas. Ini Fauzan sama Mahardika teman gue. Akhirnya kita naik ke atas gitu. Nah itu gue inget banget kita berdua ya. Ya si teman gue ini juga udah sering naik gunung juga. Terus sampai di pos 3 itu udah maghrib. Dan teman-teman yang pada saat itu juga sedang mendaki, mereka lebih memilih untuk berhenti di pos 3 gitu. Dan mereka juga kasih tahu kita bahwa lu jangan terusin perjalanannya gitu, karena nanti ya takutnya ada bahaya gitu. Sebenarnya kalau kita malam hari itu kan visualisasi kita kan terbatas ya. Ya mungkin kita punya senter tapi kita bisa memperhatikan keadaan sekitarnya gitu. Nah ya udah akhirnya kita tetap jalan ya, karena sebenarnya kenapa kita tetap jalan ya karena emang perencanaan kita ya segitu gitu. Maksudnya kita harus jalan, kita mau biar nggak kelamaan lah gitu. 2 hari gue di Rinjani, ya udah gue cabut lagi gitu. Nah ini terkait yang lagi hangat-hangat sekarang nih, menurut Mas Ojan. Ini kan kemarin kan ada yang viral banget nih, ada seorang turis dari Brazil yang kehilangan nyawa lah di Gunung Rinjani gitu. Menurut Mas Ojan nih, kan setahu gue nih ya, berdasarkan riset-riset kita lah, Gunung Rinjani ini kan termasuk gunung tertinggi kedua kalau nggak salah ya di Indonesia. 3.700-an mdpl ya. Nah itu tuh emang kalau misalkan dilihat dari kasusnya si almarhumah lah ya, si Juliana ini, itu kan dia memang katanya benar-benar baru pertama kali naik, baru pertama kali mencoba untuk naik gunung, terus udah ke Rinjani gitu. Nah kalau menurut POV-nya Mas Ojan tuh langkah yang
tepat nggak sih untuk seorang pemula untuk naik ke Gunung langsung ke Rinjani yang notabene gunung tertinggi kedua di Indonesia. Nggak bertahap gitu ya. Jadi kalau menurut gue sebenarnya pendakian itu kan sebenarnya awalnya kan aktivitas petualangan di alam bebas gitu kan. Nah, artinya orang-orang yang beraktivitas di gunung, di hutan itu emang orang-orang yang terlatih. Makanya biasanya mereka kalau nggak pecinta alam, terus Hispala, ya terus organisasi pecinta alam di luar Mapala gitu kan, dan emang orang-orang yang terlatih mereka untuk naik gunungnya gitu kan. Mereka dilatih, mereka latihan fisik, terus mereka latihan manajemen pendakian sebenarnya seperti apa sih gitu kan. Terus sampai nanti pembahasan di akhirnya bagaimana ketika lu menghadapi resiko-resiko yang akan lu hadapi gitu. Yang mungkin terjadi gitu. Ya. Nah, terus sekarang kan bergeser tuh kayaknya dari aktivitas petualangan alam bebas jadi wisata minat gitu kan. Wisata minat. Nah, wisata minat gitu. Artinya kalau menurut gue sih nggak ada masalah gitu kan. Artinya gue baru pertama kali naik gunung terus mau ke Rinjani nggak ada masalah, karena ketika lu mau memutuskan untuk naik gunung Rinjani dan itu yang mungkin tertinggi kedua gitu kan ya kan lu bisa lu bisa pakai porter, lu bisa pakai porter buat ngangkat barang-barang lu gitu kan, terus lu bisa bayar guide untuk memandu pendakian lu sampai ke puncak Rinjani dan sampai pulang gitu, turun dari Rinjani gitu sih. Terus kalau misalkan karena si kasus Juliana inilah, emang di sana cuacanya itu tuh se-ekstrim itu ya sampai istilahnya kayak tim SAR aja tuh susah gitu untuk kan evakuasi. Lama untuk evakuasi, untuk penyelamatan dari awal gitu sampai akhirnya meninggal gitu. Jadi Juliana ini kan kasusnya udah di puncaknya ya gitu kan, maksudnya di udah dekat puncaknya gitu. Nah, kondisi puncak Rinjani itu dia medannya pasir berbatu gitu. Pasir berbatu dan mudah longsor juga gitu kan. Nah, dan sebelah kanan ya kalau kita mau ke puncak itu kita akan temuin tebing, bibir tebing itulah, bibir tebing yang ke bawahnya nanti ada Danau Segara Anak dan Anak Gunung Jari itu. Nah, kalau ke kirinya, di sebelah kirinya, nah itu agak medan miring tapi masih proper lah untuk kita misalnya kalau naik meniti jalan menuju puncak melipir dikit misalnya gitu proper kan. Bahkan bagi orang yang nggak berpengalaman sama sekali gitu kan. Artinya kalau gue takut sebelah kanan gue kayak tebing banget ya, curam banget ya, gue mepet kiri aja lah ya kan gitu kan. Itu sebenarnya nggak ada masalah gitu kan. Nah itu masih proper banget itu. Nah margin safety-nya lebaran jalurnya itu sebenarnya masih aman kok gitu. Gitu. Nah, terus yang buat susah itu apa sih sebenarnya dari proses penyelamatan si Juliana ini gitu? Karena kan disorot banget nih ya kita gitu sama dunia gitu kasus ini gitu. Sebenarnya kalau apa ya? Jadi gini. Pada saat terjadi kecelakaan di gunung, taruhlah katakan Juliana itu ya, dia jatuh itu kan di tebing, di bibir tebing itu sebelah kanan gitu kan. Nah, Juliana itu dia kan nggak naik gunung sendiri dia nggak naik gunung sendiri, dia pasti bersama teman-temannya, dia pakai guide dan sebagainya gitu. Dan kalau emang dia misalnya dia naik gunung bersama guide dan sebagainya, ya responnya harus cepat gitu untuk mendapatkan pertolongan gitu. Kalau emang dikatakan lama misalnya, kenapa sih kok lama ya untuk mengevakuasi si Juliana ini? Ya emang lama karena medannya ya kita harus ngedorong si rescuer-nya itu dari pintu awal masuk sampai ke atas gitu kan. Gitu. Iya, sesulit itu memang. Iya, jadi dia harus bawa peralatan dari bawah gitu, dan cuaca juga kan berkabut gitu kan. Gitu. Kayak gitu sih paling. Tapi kalau misalnya kemarin itu terhitung sebenarnya proses evakuasinya itu memang cepat atau karena kendala di luar ekspektasinya gitu. Misalnya di keluar perkiraan tuh memang kemarin jadinya agak melambat atau memang segitu itu udah maksimal gitu standarnya.
Ya mungkin itu yang buat lama itu di perencanaannya ya gitu. Jadi soalnya kan kalau kita lihat itu si rescuer yang pertama itu turun udah bawa tali sebenarnya untuk menjangkau si korban. Cuman ternyata dari perkiraan awal yang di 150 dia bawa tali 200 dan nggak ketemu kan. Nah akhirnya baru dia cari lagi minta bantuan untuk bawa tali kan untuk menjangkau. Kenapa gitu. saat itu gue kepikiran kenapa nggak pakai helikopter gitu? Biar cepat aja kan, langsung kelihatan langsung. Jadi helikopter itu sebenarnya nggak memungkinkan kalau di medan itu gitu, karena kebayang aja itu kan pasir bebatu terus mudah longsor. Kalau misalnya dia ada di atas itu ya yang terjadi malah mungkin butir-butiran pasir yang naik gitu semua ya gitu, jadinya karena pasir gitu kan. Nggak proper. Cuman paling nggak sebenarnya dengan adanya kasus ini gitu kan, teman-teman itu bisa memperkirakan bahwa sebenarnya itu tuh udah bisa diperkirakan bahwa kalau kita berbicara risiko ya, pendakian ini kan suatu aktivitas yang punya risiko, dari gunungnya itu beresiko, dari kitanya juga punya risiko gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya udah bisa diantisipasi perencanaan itu gitu. Kalau misalnya ternyata ini nih akan beresiko orang jatuh misalnya, pendaki jatuh, ya udah dipasang aja mungkin misalnya line atau apa gitu, safety line. Atau kalau emang dia jatuh butuh penyelamatan, ya mereka kan misalnya pasang tripod, pasang anchor, penambat buat ngejangkau si korban. Dan dia kan butuh bikin tambatan talinya. Ya udah buat aja sebelumnya tambatan talinya yang dimana yang emang bakal terjadi risiko jatuh gitu. Jadi ini mungkin masukan aja kali buat ininya gitu. Kedepannya ya biar nggak kejadian lagi kayak gini gitu. Gitu iya. Nah waktu itu kan salah satu rescuernya itu kan Agam ya. Oh iya bang. Nah Bang Agam itu berarti dia domisilinya Jakarta. Kalau domisili Jakarta nggak tahu ya, cuman setahu gue sih dia di Makassar ya. Dia orang Makassar. Orang Makassar dia. Menurut riset nih. Nah kalau kenapa nggak tahu ya, ini maksudnya dia lagi di Jakarta waktu kejadian ini tuh katanya dia lagi di Jakarta gitu. Disclaimer ya, karena kan kita benar-benar nggak tahu ya. Jadi ini pertanyaannya emang pertanyaan spontan dari emak-emak yang emang kok bisa begitu ya, karena gue menganggap itu mungkin bisa adik gue, ya kan. Kayak maksudnya itu bisa terjadi sama siapa aja kan, hari apes nggak ada di kalender gitu kan. Jadi maksudnya kayak SAR lokalnya kemana nih, atau lo pas mau naik tuh emang lo nggak kayak ada lo isi dulu nih lo riwayat penyakit lo atau apa gitu harus ada kan sih sebenarnya ya? Harusnya ada kayak sertifikat misalnya lo mau naik Rinjani tuh apakah requirement kali ya, jadi lo apa nih harus sudah pernah kemana sebelumnya, jangan tiba-tiba misalnya ujuk-ujuk Rinjani padahal itu kedua tertinggi gitu. Iya harusnya ada itu. Jadi ketika misalnya mau naik gunung ya udah mungkin dikasih pertanyaan gitu kan, udah punya pengalaman apa aja gitu kan. Terus kalau emang ternyata nggak bisa, maksudnya nggak sesuai dengan persyaratan dia mendaki, ya udah nggak usah dikasih naik gitu kan gitu. Tapi bukannya emang ada ya kayak kalau mau naik gunung tuh registrasi dulu gitu? Ada registrasi kan, ada SIMAKSI, ada surat izin mendaki itu. Jadi kita bayar ke Taman Nasional. Kayak tiket masuk gitu ya. Tapi waktu itu secara lokalnya juga udah sempet itu ya. Turun. Tapi kurang berhasil. Tapi nggak berhasil. Iya itu karena kalau yang dari gue riset itu kan memang kendala cuaca buruk banget kan. Dan in split second tuh kayak di atas itu tuh gunung tuh emang bisa berubah gitu ya cuacanya. Oh iya, ya. Fraksi waktu berubahnya itu emang cepat banget dia gitu kan. Ya jadi sebenarnya kalau kita main di alam bebas, di gunung, di hutan ya begitu gitu. Jadi kalau ketika kita mau mendaki gunung, yang kita bicarakan sebenarnya resiko-resiko apa yang akan kita dapati dan ya apa yang akan kita lakukan gitu. Jadi simulasinya seperti itu gitu. Ya sedia payung sebelum hujan aja deh gitu, ya. Mau hujan mau enggak ya lo bawa aja deh tuh payung gitu kan. Cuman kan emang mungkin kalau dikatakan pendaki-pendaki yang FOMO gitu ya, yang dia pengen naik gunung biar keren. Biar keren dan ya mungkin dia mau melepaskan emosionalnya apalah gitu. Iya banyak juga kan sekarang yang naik gunung karena naik gunung galau gitu kan. Cuman mereka nggak dibekali pengetahuan itu gitu. Jadi harusnya sebenarnya mereka ketika misalnya mau milih naik gunung, ya udah kita kasih tahu, kita edukasi dia gitu kan. Lalu kalau mau naik gunung ya
ya lu harus tahu nih resiko-resiko yang bakal lu temuin gitu kan. Nah nanti kalau ada resiko apa, pencegahannya seperti apa, nah dia harus tahu skemanya itu gitu. Jadi simulasi kita udah paham gitu. Oh kalau misalnya ternyata gue terjatuh yang katanya di 200 meter dia masih hidup, ya harus kan dia bisa bertahan di situ gitu misalnya. Cuman kan survival instinct orang kan karena mungkin tidak terlatih, ya nggak tahu, mungkin dia turun ke bawah karena dia ngerasa oh gue kedinginan di atas, gue turun ke bawah aja deh, mungkin elevasinya ternyata lebih rendah gitu misalnya, jadi lebih hangat, kan nggak tahu gitu kan. Kalau misalnya dia paham, oh iya gue harus begini loh kalau ada kejadian seperti ini gitu. Nah si guide-nya itu pun juga harus cepat gitu kan, karena kita berbicara dengan golden time. Jadi waktu survivor itu kan nggak lama sebenarnya gitu. Makanya ya kalau udah meninggal sih ya lebih ke udah evakuasi aja sih itu mah gitu. Evakuasi jenazah. Evakuasi jenazah gitu. Ya tapi karena cuaca, karena medan ya kemarin sebenarnya yang dilakukan oleh tim SAR juga udah maksimal ya kan? Iya udah maksimal. Karena kan SAR juga bukan yang baru kemarin gitu. Iya. Dari kapan sih SAR tuh sebenarnya? Kalau institusinya gue kurang paham ya, tapi udah lama sih dia gitu kan. Cuman emang kalau secara tekniknya teman-teman yang berkegiatan di alam bebas, mereka emang sebenarnya udah dibekali dengan pemahaman SAR itu gitu. Jadi artinya ketika misalnya SAR ini kan jadi sebenarnya berbicara tentang resiko ya. Resiko apa sih yang akan kita dapeti misalnya ketika misalnya kita bermain di alam bebas. Nah nanti penanggulangannya seperti apa gitu. Nah terus kalau misalnya ada orang tersesat, ya kita harus gimana gitu dan sebagainya. Nah ya itu para pecinta alam, pendaki gunung dan sebagainya, mereka dibekali hal itu gitu. Oke. Ya kalau nggak salah tuh SAR tuh dari zaman Suhogi ya malahnya. Pencetusnya gitu mungkin. Ya kalau misalnya secara institusi gue kurang paham ya. Cuman kalau misalnya potensi SAR dan sebagainya, emang dulu kasus yang gue paham, yang gue tahu itu ya pertama kali ya kasusnya Suhogi dan Idan Lubis itu yang meninggal di Semeru gitu. Trigger ya. Akhirnya kan yang pertama kali emang evakuasi mayat mereka berdua kan warga sekitar. Warga sekitar, terus ada dari organisasi pencinta alam di Malang kalau nggak salah. Tapi gue lupa namanya apa gitu. Kalau menurut lo sebenarnya sih persiapan apa aja sih yang diperlukan bagi para pemula gitu? Misalnya kayak tiba-tiba klub arisan kita ngajakin naik gunung gitu kan. Sebenarnya apa aja nih yang diperlukan gitu. Jadi karena kalau gue pribadi kan emang ya secara fisik gitu kan juga kan tidak mempunyai kekuatan fisik yang mumpuni gitu kan untuk naik gunung. Tapi banyak orang yang kayak ya itu lagi balik lagi FOMO gitu. Ayo udahlah yuk gitu. Orang ada guide sekarang, orang ada porter juga yang bawain barang. Sebenarnya gitu. apa sih basic? Ya sebenarnya kalau kita naik gunung yang pertama kali ya disiapin fisik sebenarnya, gitu fisik kita ya latihan dulu lah minimal lah gitu kan, karena kan kardio gitu ya, lari mungkin panjang, olahraga gitu. VO2 max ya misalnya, pernafasan dan sebagainya. Cuman nggak usah terlalu jauh seperti ke situ lah, ya minimal olahraga lah gitu kan, lari dan sebagainya gitu. Nah itu yang paling pertama kali tuh fisik. Nah terus yang kedua ya ya mental gitu, karena ini kita tuh mau naik gunung tuh beresiko sebenarnya. Jadi kita naik gunung tuh udah beresiko gitu, bukan ya emang kita berharap kita nyampe di gunung happy dan sebagainya, padahal dia nggak tahu kalau itu ada ancaman di situ gitu, ancaman resikonya gitu, terjatuh dan sebagainya. Jadi terus yang kedua ya kita harus cari tahu informasi gunung yang kita mau daki gitu kan, kita dan bukan cuma sekedar jalur pendakiannya aja gitu, karena artinya jangan sampai nanti cari tahunya cuma pendakiannya, jalurnya ini enggak cuma itu doang. Mungkin misalnya alternatif gitu. Misalnya alternatifnya apa gitu kan. Ya kayak gitulah. Terus yang paling ini banget sih, kalau emang yang masih pemula ya lu harus pastikan lu jalan sama siapa. Nah, jalan sama siapanya itu lu harus benar-benar pastikan, karena kalau lu nggak bisa bersandar sama diri lu, ya lu pasti bakal bersandar sama orang itu gitu. Iya. Jadi kalau misalnya lu percaya sama orang itu dan ternyata orang itu nggak mumpuni nggak ya akhirnya gimana? Jadi ya berarti kan kita kalau misalnya mau naik gunung nggak bisa ya udah santai aja, ada warlock, ada guide-nya, santai aja, yang penting. Karena kalau guide itu terbatas, atau kita misalnya ya kita banyak uang ya kita bisa bayar semakin banyak guide atau gimana?
Ya atau kalau porter? soal guide kan porter ya kita selama punya duit ya tinggal bayar aja gitu kan. Tapi mereka itu memang orang-orang yang udah megang gitu di situ, udah berpengalaman. Ya biasanya porter dan guide kan orang-orang sekitar, warga-warga sekitar. Jadi gini, dengan adanya pendakian gunung dalam konteks wisata misalnya, sebenarnya itu bagus buat warga sekitar karena mereka ada pemasukan. Mereka ada pemasukan, mereka ada sumber mata pencarian gitu kan. Nah, cuman emang harus mungkin kalau secara fisik mereka kuat karena itu rumah mereka kan gitu. Nah, terus ya harus ada skill-skill yang harus mereka, ya kalau mereka guide bawa orang tuh harus gimana sih gitu kan. Ya mungkin harus ada pembinaan juga kali ya. Iya, harus ada pembinaan karena walaupun ketika lu mau naik gunung itu kan dia waktunya kan cepat banget berubah gitu. Jadi lu berpacu dengan waktu sebenarnya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya secara leadership misalnya, karena lu harus ngatur nih si peserta lu, si ini lu kalau misalnya nggak kuat ya akhirnya terlepas, nggak tahu kemana gitu kan, akhirnya ketinggalan dan sebagainya. Ya jadi balik lagi kalau misalnya soal warlock, soal guide dan lain-lain, porter kan berarti kan sebenarnya ada tuh ya di situ kan. Terus di bawah kan juga ada orang gitu kan. Nah itu mereka kemana? Si Juliana tuh udah berapa lama gitu kan di situ, di ketinggian 200 terus dia jatuh lagi ke 400 gitu kan. Itu kan ya bukan waktu yang sebentar gitu loh. Seharusnya udah ada orang yang bisa lah, maksudnya di ketinggian itu emang gak ada orang-orang ya. Jadi kalau misalnya dia di ketinggian 200 tuh gak ada warga sekitarnya. Ya, terus turun ke 400 gak ada warga sekitarnya. Medan yang tempat si Juliana jatuh itu setahu gue nih ya, yang dari research itu kan emang yang medan ya emang bukan jalurnya kan, karena dia memang bagian tebingnya yang emang miring banget gitu, yang nggak mungkin ada orang juga di sana deh kayaknya. Iya, jadi sebenarnya kalau untuk proses itunya dia butuh skill khusus sebenarnya gitu kan. Cuman apakah ada orang nggak ada orang, ya harusnya ada orang gitu. Buktinya kan banyak juga tuh guide porter yang ada di situ pada saat itu gitu. Justru malah yang jadi pertanyaan, kenapa kok malah Bang Agam yang ada di Jakarta gitu malah yang dihubungin kayak gitu. Iya, pertanyaan gue juga itu gitu kan. Maksudnya itu waktunya lama lagi karena kan kalau pas yang di riset itu kan dia juga nggak langsung kan. Ya harus mengumpulkan barang-barang juga, peralatan perlengkapan. Terus dari Jakarta kan dia juga nggak langsung ke Rinjani kan. Jadi maksudnya ya itu tuh kalau nggak salah tuh kalau nggak salah namanya Bang Itong ya, dari Basarnasnya ya. Itu dia udah menjangkau sebenarnya di hari itu gitu. Cuman emang kemampuannya dia untuk naik ke atas menjangkau si korban itu jadi dia tuh harus naik gunung dari bawah dulu gitu. Kalau misalnya dia naik gunung, misalnya dia taruhlah helikopter emang nggak bisa di ngevakuasi si Juliana dari atas gitu, karena medannya yang berpasir dan berbatu, ya di drop aja mungkin di pelawangannya, di pelawangan Sembalun yang pas dia mau ke arah puncaknya itu gitu. Itu kan bisa lebih memangkas waktu pendakian gitu kan, gitu. Karena emang benar-benar dari bawah kayaknya itu dia. Si rescuernya itu dari bawah, terus butuh waktu yang lama gitu. Bang Ojan kemana kemarin? Ya mungkin kan karena kayak kita di Jakarta aja kayak lagi hujan mulu. Jadi pertanyaan kalau kita yang kalau misalnya gue ada di situ, apa sih yang harus gue lakuin gitu kan? Iya. Karena kan insting kalau misalnya lu udah ya lu kan kalau lu udah merencanakan sesuatu terus lu berbicara tentang resiko, ya pasti ya gue udah paham nih gue harus ngapain gitu kan. Ya gitu. Cuman kan ya mereka mungkin minta pertolongan ke bawah, terus ya akhirnya dia juga harus naik gunung juga dari bawah bawa alat peralatan yang berat dan sebagainya gitu. Bahkan gue kalau nggak salah gue denger itu ketika talinya kurang itu cari lagi talinya tuh. Dikumpulin lagi gitu kan. Harus ngumpulin lagi karena emang yang diperkirakan dia jatuh karena dari si drone-nya itu ketahuannya di 200 meter. Ternyata kan akhirnya dia jenazah itu kan berhenti di 600 gitu. Sebenarnya kemarin ya kalau dari POV lo, bukan ini pendapat pribadi ya, maksudnya juga bukan pendapat dari orang yang nggak punya skill, makanya gue nanya gitu. Jadi sebenarnya Juliana tuh saat itu masih bisa diselamatin nggak sih? Karena kalau misalnya kita baca-baca kan ada beberapa juga kasus-kasus di Rinjani yang pada akhirnya bisa selamat ya. Oh iya ada. Ya kan? Ya kalau dari VOV gue sih harusnya bisa diselamatin dia. Tapi harus hari itu juga. Iya harus itu juga karena ya itu kan yang tadi golden hour time itu, golden hour mah lagu dong. Golden time-nya
Jadi semakin panjang deh kalau misalnya kita cepat responnya. Sorry, golden hour-nya berarti berapa jam? Ya nggak tahu kondisinya pada saat dia survive-nya gitu. Oh, soalnya kan kalau sebelum misalnya dia jatuh di otopsi kan dia hari tersebut juga sudah meninggal ya dari hari pertama katanya ya, karena dia kan luka di tengkorak, terus kayak para rescuer itu nemuin dia kan nggak langsung mati tapi kan iya sih dia nggak langsung mati, artinya ya peluang itu tetap ada. Ya kita harus terbuka bahwa peluang itu tetap sebenarnya ada gitu. Sebenarnya peluang itu ada dan bisa diselamatkan dan bisa diselamatkan gitu ya, tapi ya itu dia, karena gunung itu ya bukan ternyata tidak semudah itu gitu, tak segampang ya, jadi itu. Sebenarnya sih mudah banget kita naik gunung gitu kan ya, cuman ya itu tadi kita harus persiapkan, kita persiapkan semuanya lah gitu ya. Persiapannya kan nggak mudah Pak. Ya kan, basic skill. Iya. Nggak, kalau sekarang sih tinggal bayar aja, bayar guide, bayar porter, bayar simaksi, udah naik gunung gitu kan, happy di atas. Jangan gitu nanti semuanya tiba-tiba. Aduh, tapi pokoknya intinya adalah kalau misalnya naik gunung persiapan dan harus pamit ya. Iya. Artinya gue pengen ngasih tahu bahwa pendakian itu semua orang bisa melakukan hal itu gitu. Gitu. Tapi ya tetap harus ada persiapan gitu kan. Ya tapi kan itu kan gunung juga tempat yang sakral. Maksudnya salah ucap, salah perbuatan gitu kan mungkin belum bisa. Lagi cewek katanya kalau lagi halangan gitu gak ya. boleh. Itu sebenarnya lebih ke gaib atau emang menyangkut kondisi fisik sih sebenarnya. Kalau cewek tuh lagi halangan nggak boleh naik gunung. Ya kalau misalnya cewek lagi halangan nggak boleh naik gunung, ya kalau misalnya setahu gue kalau cewek lagi halangan kan dia unstable, maksudnya emosionalnya gitu ya. Emosional ya. Kayak gitu. Jadi takutnya nanti kalau ada apa-apa dia marah-marah ya kan. Jadi kita nggak usah lah ya. Jadi sebenarnya karena si guide atau siapapun itulah yang jadi teman pendakian kita, dia harus sabar banget nemenin kita. Dia harus sabar harus banget stick together terus gitu kali. Karena dia bakal jadi body system kita gitu selama pendakian dari awal menuju puncak sampai pulang lagi ke rumah gitu. Jadi pendakian itu bukan cuma soal puncak juga, ya kita juga tetap harus mau pulang kan gitu. Iya. Karena biasanya yang berat katanya turun ya. Iya, itu yang juga lebih bisa berat jadi ya. gitu kan. Karena ada mungkin teman-teman mental fatigue kan, udah kelelahan mental, capek dan sebagainya, akhirnya kalau misalnya tambah lagi dia halangan gitu kan, emosi dan sebagainya, atau dia marah-marah terjun ke mana tahu. Udah gitu fisik juga kan lebih kayak lemes-lemes, letih lesu gitu kan kalau lagi. Iya. Jadi hari pertama nih gue nggak bisa keluar rumah gitu, emak-emak lah. Ya baik, konklusinya jadi jangan FOMO. Ya kan? Ya FOMO boleh, tapi preparationnya kali yang lebih dimatengin gitu. Oke lah. Ya pokoknya kita doain aja semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, keikhlasan, ketabahan. Buat netizen Brazil juga semoga nggak ada apa-apa ya. Terus ya pokoknya kita ya yang pasti tim SAR, tim Basarnas semuanya pasti udah berusaha yang terbaik gitu, semaksimal mungkin gitu. Iya betul. Kita doain aja lah gitu. Oke. Makasih ya Mas Ojan. Boleh deh kapan-kapan. Enggak sih naik gunung. Ke mall. Ke mall aja kita ya. Ngopi. Curug-curug. Curug ya. Curug boleh. Okay. Curug-curug sambil ngocok-ngocok arisan ya. Makan-makan. Lebih ke makannya sih di sana. Oh iya. Piknik ya. Buper bumi perkemahan gitu. Ada warung. Boleh. Ya kan Gunung Salak aja ada bumi perkemahannya. Sampai situ glamping aja kita. Iya, Oke, baik. Sekian dari jeritan malam ini, semoga bisa meredakan jeritan-jeritan yang kemarin yang kesana kemari kan. Semua pada bingung. Terus ibu-ibu juga mungkin pada langsung nggak boleh naik gunung ya kan. Pasti kayak gitu. Sebenarnya ya asal preparationnya mateng, secara fisiknya juga kuat, boleh. Tahu medan. Ya betul. Mungkin untuk ibu-ibu yang bisa menenangkan jeritan-jeritan dari teman-temannya, kita bisa sekarang nih kita bisa di-share nih. Kalau misalkan kita juga nungguin komennya ya. Kalau misalkan subscriber kita nih suka kalau misalkan jeritan, datengin narsum. Jadi nggak cuma kita berdua doang gitu.
Atau ada yang mau jadi narsum, kita bahas apa, konspirasi apa gitu, boleh. Boleh DM di Instagram. Sebenarnya sih ini kalau soal gunung juga ada konspirasinya ya, tapi terlalu nanti kita di lain sesi ya. Iya, di next episode kali ya. Pokoknya kalau misalkan pada mau nih kita bahas konspirasi yang ada di gunung gitu, boleh. Oke. Ketik-ketik aja di bawah. Oke, guys. Jangan lupa di-share, likes, super thanks-nya juga boleh, dan tolong dikirim UMKM siapa aja boleh. Sepi ya, sepi. Kita dengan ikhlas kok akan mereview apapun yang dikirim ke kita, apapun ya. Nggak harus makanan dan minuman. Jadi misalnya mereka ada usaha apa dari para ibu-ibu. Ini kayak kuku gue nih. Oke. Bais tuh di Kutekan Depok. Buat warga Depok yang mau pasang-pasang nail art boleh loh. Langsung cheers. Langsung DM Studio Kutekan. Oke, thank you. Sehat-sehat. Selamat malam guys. Selamat malam, bye. Thank you.